saya Sabila Yasiroh dengan NIM 2414010171. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas salah satu mata kuliah Tafsir Tarbawi yang akan membahas tentang Quran Surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taqu fi dayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina ittaqu walladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh, Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Asbabun nuzul Quran Surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Surat Al-Quran ayat 125 sampai 128 turun berkaitan dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar berdakwah dengan cara yang bijaksana, lemah lembut dan penuh kesabaran dalam menghadapi penolakan kaum musyrik. Pada ayat 125, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah, nasihat yang baik dan berdialog dengan cara yang santun. Ayat ini turun ketika kaum Quraisy sering menentang dakwah Islam, bahkan melakukan ejekan dan perdebatan keras terhadap Nabi dan para sahabat. Allah kemudian menegaskan bahwa dakwah tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau emosi, tetapi dengan kebijaksanaan dan akhlak yang baik. Pada ayat 126 turun berkaitan dengan peristiwa setelah terjadinya perang Uhud. Dalam perang tersebut, paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dan jasadnya dimutilasi oleh kaum musyrik. Nabi Muhammad SAW sangat sedih dan sempat berniat membalas perlakuan mereka dengan balasan yang setimpal. Lalu Allah menurunkan ayat ini yang menjelaskan bahwa membalas diperbolehkan secara setara, tetapi bersabar lebih baik dan lebih mulia. Pada ayat 127 sampai 128 kemudian meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW agar tetap bersabar menghadapi gangguan orang-orang kafir. Allah menegaskan bahwa kesabaran itu harus karena pertolongan Allah, dan Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa serta berbuat baik.
Dengan demikian, asbabun nuzul ayat 125 sampai 128 berkaitan dengan tuntunan metode dakwah Islam yang penuh hikmah serta penguatan mental Nabi Muhammad SAW setelah menghadapi berbagai penolakan dan peristiwa menyedihkan dalam perjuangan dakwah. Nilai-nilai pendidikan Quran Surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Yang pertama, nilai dakwah dengan hikmah. Ayat ini mengajarkan bahwa mengajak kepada kebaikan harus dilakukan dengan bijaksana, penuh ilmu dan memahami keadaan orang lain. Yang kedua, nilai komunikasi yang santun. Dalam berdiskusi atau berdebat, Islam mengajarkan penggunaan kata-kata yang baik, sopan dan tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, nilai kesabaran. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersabar menghadapi hinaan, penolakan, dan gangguan dari kaum kafir. Sikap sabar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, nilai pengendalian emosi. Ayat 126 mengajarkan agar tidak membalas keburukan secara berlebihan. Islam mendidik umatnya untuk mampu menahan amarah dan mengutamakan sikap pemaaf. Yang kelima, nilai kasih sayang dan perdamaian. Dakwah Islam dilakukan dengan kelembutan, bukan kekerasan. Hal ini menunjukkan pentingnya menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Yang keenam, nilai ketakwaan. Allah menegaskan bahwa Dia bersama orang-orang yang bertakwa. Ini mengajarkan pentingnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketujuh, nilai berbuat ihsan atau kebaikan. Ayat terakhir menekankan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pendidikan Islam mengajarkan kepedulian, tolong-menolong, dan akhlak yang mulia. Nilai yang kedelapan, nilai keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Walaupun menghadapi banyak rintangan, Nabi Muhammad SAW tetap teguh dalam berdakwah. Sikap ini menjadi teladan agar tidak mudah menyerah dalam memperjuangkan kebenaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.